Dan terakhir yang kelima, RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Federatif Brazil tentang kerjasama pertahanan. Apakah dapat disetujui? Pemerintah setuju. Pimpinan anggota Komisi 1 yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan perjanjian dengan 5 negara ini satu persatu. Pertama, perjanjian antara Indonesia dan India. Perjanjian ini telah ditandatangani secara sirkuler pada 25 Mei 2018 di New Delhi dan 27 Mei 2018 di Jakarta oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan India. Pengesahan perjanjian diharapkan dapat membuka pintu pengembangan teknologi dan industri pertahanan serta peningkatan kualitas SDM pertahanan. India merupakan negara yang telah mampu mengembangkan kapabilitas industri pertahanan secara signifikan. Dengan kemampuannya, India mampu mengekspor produk pertahanan dengan jumlah ekspor meningkat 21 kali lipat dalam 1 dekade terakhir. Kerjasama meliputi pendidikan, pelatihan, dan latihan militer bersama, pengembangan bidang sains dan teknologi pertahanan, pertukaran personel, serta dukungan logistik. Kedua, perjanjian antara Indonesia dengan Prancis telah ditandatangani pada 28 Juni 2021 di Paris oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis. Prancis merupakan salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Prancis memiliki industri pertahanan yang maju, merupakan pengekspor produk pertahanan terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan merupakan mitra potensial dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri. Perjanjian ini mencakup kerjasama intelijen di bidang pertahanan, pendidikan dan pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan, pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan, produksi, penelitian, dan pengembangan bersama peralatan pertahanan. Ketiga, perjanjian antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab telah ditandatangani 24 Februari 2020 di Abu Dhabi oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Kerjasama pertahanan ini memiliki arti penting guna mengembangkan produksi bersama industri pertahanan kedua negara, antara lain dalam pembuatan amunisi dan produksi komponen senapan. Kerjasama dalam perjanjian meliputi pertukaran informasi, industri pertahanan, dan peningkatan kapasitas. Keempat, antara Indonesia dan Kamboja telah ditandatangani di Pampangma, Filipina pada 23 Oktober 2017 di sela-sela pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Kamboja. Perjanjian dengan Kamboja difokuskan pada dialog, pertukaran kunjungan, pertukaran informasi ilmu dan teknologi pertahanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Perjanjian ini juga diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kerjasama ekspor produksi senjata buatan Indonesia, di mana Kamboja telah menjadi salah satu negara tujuan. Kelima, perjanjian antara Indonesia dan Brazil telah ditandatangani secara sirkuler pada 30 Maret 2017 di Jakarta dan 5 April 2017 di Rio de Janeiro oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Brazil. Kerjasama mencakup pertukaran kunjungan, pertemuan antar institusi, pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Pengesahan perjanjian juga akan membuka peluang kerjasama lain, terutama dukungan logistik, transfer teknologi, serta joint research, joint production, maupun joint marketing. Menurut data Council of Foreign Relations, Brasil memiliki kekuatan militer terbesar kedua di belahan bumi bagian barat setelah Amerika Serikat, dan Brasil memiliki jaringan industri pertahanan yang mapan dengan 220 perusahaan pertahanan yang melayani 85 negara mitra. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan perlu disahkan dalam bentuk undang-undang. Untuk itu, kami sampaikan 5 rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik tersebut guna mendapatkan persetujuan bersama untuk pengesahannya, dan undang-undang tersebut akan menjadi dasar hukum dalam setiap pelaksanaan kerjasama dalam bidang pertahanan antara Indonesia dengan masing-masing negara mitra. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat, demikian penjelasan pemerintah yang dapat kami sampaikan dan secara simbolis akan kami serahkan kepada pimpinan Komisi 1. Kami siap mendengarkan pandangan fraksi dan besar harapan pemerintah agar rancangan undang-undang tersebut dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Mewakili Presiden Republik Indonesia, izinkan kami sekali lagi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerjasama Komisi 1, memulai pembahasan RU tingkat 1 dan memohon dukungan agar pembahasan ini dapat berjalan lancar hingga tahapan pengambilan keputusan dalam pembahasan tingkat 2 dan rapat paripurna DPR. Demikian yang dapat kami sampaikan, pimpinan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.